bersama jamaah. Kalau misalnya Indonesia menerapkan sistem kehalifaan, apakah itu boleh, Ustaz? Disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar pada duhur setiap Senin hingga Kamis sepanjang bulan suci Ramadan. Dengarkan di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Syariat, satu hari satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sekarang banyak orang tua yang cuma menjaga dirinya tapi tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Dia yang sibuk mengerjakan ibadah, dia yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, baca Quran tiap hari, tapi terkadang anaknya dia tidak perintahkan untuk ke masjid. Anaknya keluyuran ke sana kemari, tidak diperhatikan, bahkan lebih cari ayamnya daripada anaknya. Ini yang bahaya. Kita yang sibuk ibadah, tapi anak, keluarga kita tidak jaga dari api neraka. Ujung-ujungnya di yaumil akhir nanti ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau rajin sholat sementara anakmu tidak? Padahal anaknya akan masuk ke dalam neraka. Begitu ditanya anaknya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Jawaban sang anak, ini penyebabnya karena orang tuaku tidak menjaga saya, tidak menyuruh saya kepada kebaikan. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam neraka bersama anakmu. Oleh karena itu coy, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali bersama saya Dewi Satriani dalam program acara Mozaik Budaya. Untuk edisi hari ini sahabat budaya di hari Sabtu 8 Maret 2025. Tak lupa saya yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang lagi menjalankan ibadah puasa. Dan seperti biasa di program acara Mozaik Budaya, sahabat budaya kita bersama dengan narasumber kita yang akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu branding destinasi dan promosi pariwisata. Nah, pendengar, dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman branding pariwisata juga semakin memperkenalkan tempat yang menarik melalui media sosial. Kira-kira seperti apa branding destinasi dan promosi pariwisata saat ini? Kita akan mengobrol dengan narasumber kita. Ada
Fadila yang akan membahas. Kak Fadila Duli, SIKOM, MSI, beliau adalah dosen S1 Pariwisata Universitas Hasanuddin. Iya, langsung aja Kak Dila. Iya, selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu branding destinasi dan promosi pariwisata. Kira-kira nih Kak Fadila, apa yang dimaksud dengan branding destinasi dan promosi pariwisata? Sedangkan pemasaran itu seperti kita promosikan dengan wisatawan dengan secara yang kita yang ada di proses produk yang kita bikin selalu memasarkan Seperti itu. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari branding destinasi dan kaitannya dengan promosi pariwisata nih? tujuannya branding promosi pariwisata ini kita memanfaatkan brand yang seperti utama travel. Travel itu kita bisa bagaimana kita bisa melihat identitas kita dengan travel ini, bagaimana kita bisa pergi dalam kita pergi ke Labuan Bajo. Nah, bagaimana kita melihat destinasi di tempat itu. Itulah yang kita kembangkan. Nah, kira-kira kalau promosi kan promosinya biasanya melalui apa nih Kak? Promosinya itu biasa kebanyakan TikTok, promosi dengan Instagram, atau lewat di internet. Pernah ada teman yang promosinya termasuk di media sosial gitu ya, adanya peran dari media sosial ya. Oke. Nah, Fadila, apa saja unsur-unsur penting dari branding destinasi ini? yang pertama unsur branding ini produk, kedua brosur, ketiga terakhir itu penerbitan. Maksudnya saya itu penerbitan kayak brosur, saya lupa lagi apa namanya. Dia kayak apa istilahnya ya, dipajang ke travel begitu. Saya lupa bahasa Inggrisnya itu apa. Itu unsur-unsurnya. Oke. Nah, apa saja sih strategi yang dilakukan dalam mempromosikan branding destinasi pariwisata nih Kak? Kalau menurut saya strategi promosi destinasi wisata ini saya pertama-tama itu ada contoh. Ada contoh. Pernah saya ke Toraja yang di Ketekesu. Itu bagus branding promosinya. Yang apa ya, kewalahan saya pernah datang ke sana itu jalannya ya, terutama infrastrukturnya kayak masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang, batu atau apa. Yang paling bermasalah itu pada saat di musim hujan. Kalau musim kemarau tidak. Dan menurut saya perjalanannya di sana itu hampir 1 jam karena kita
pakai mobil yang agak-agak tinggi ya, beda kalau mobil-mobil yang agak sedang begitu ya. Itu maksud saya yang kalau salah satu contoh ya brand destinasi pariwisata. Jadi itu kekurangannya adalah di bagian infrastrukturnya begitu. Infrastrukturnya, oke. Nah, kalau keuntungan ya, apa saja keuntungan atau manfaat dari branding destinasi terhadap pariwisata ini? Keuntungan manfaat saya ini menurut saya ada beberapa manfaat dari pemerintah seperti yang dari Kepala Dinas Pariwisata kemarin itu dia bilang pernah datang di salah satu kunjungan di apa ya, di Toraja itu katanya. Saya nggak tahu tempat wisata apa ya, di Makale kalau nggak salah ya. Dia bilang beliau ini sangat bagus karena kita ini keuntungannya di sana banyak. Ada beberapa produk yang menjalankan di sana. Yang kedua UMKM lokal. UMKM lokal juga terkenal di sana yang bisa memberikan kepada wisatawan itu seperti souvenir atau tempat-tempat yang lain yang menakjubkan begitu di tempat wisata. Oke. Nah, adakah keuntungan yang didapat nih oleh penduduk lokal setempat dari branding destinasi dan promosi pariwisata? Apa saja keuntungan tersebut? Keuntungan pernah saya meneliti di Pangkep, namanya tempat wisata itu Sumpabita. Sumpabita, oke. Ya. Sumpabita itu di Pangkep ya, di Tonasa ya, Bu. Pernah saya datang di sana menjalankan penelitian, ada beberapa UMKM lokal itu mengeluh. Kenapa itu, Kak? Alasannya dia mengeluh ini karena tempat destinasinya belum terkenal. Ya, karena kalau dibilang ini masyarakat desa di sana, dia bilang mahasiswa atau peneliti atau konsultasi dari pariwisata, semoga dia bisa promosikan tempat itu. Karena kenapa di salah satu UMKM lokal yang terkenal di sana itu tempat yang menurutnya dari Sumpabita, terus makanannya ya bagus. Cuma yang ada kekurangan waktu saya penelitian di sana adalah UMKM lokal tidak terlalu banyak begitu. Jadi kalau saya anggap saja saya terharu begitu sama ya masyarakat desa di sana bilang betul kita ini sebagai mahasiswa peneliti kita harus manfaatkan ini ataupun manfaatkan di media sosial atau di tempat di universitas tersebut biar kita perankan bilang ayolah kita bisa perankan promosi di tempat itu supaya masyarakat desa di sana terutama di UMKM lokal dia bisa nikmati sama wisatawan lain. Oke. Baik, Kak Dila, sebelum kita lanjut nih ya, kita dengarkan dulu lagu ya biar kita lebih semangat lagi. Malah tak bakal raja aleku.
siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih? Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini. Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing. Loh. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing? Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau. Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau? Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Baik, kita masih di program acara Mozaik Budaya, sahabat budaya, dengan masih membahas terkait dengan branding, destinasi, dan promosi pariwisata dengan narasumber kita Fadila Duli, SIKOM MSI. Iya, Kak Dila, kita lanjut lagi ya. Oke, nah kira-kira nih, bagaimana cara mengelola brand, desain, identitas merek yang baik untuk menggait pariwisata agar selalu ingin berkunjung ke destinasi wisata yang kita tawarkan nih? Kalau menurut saya cara mengelolanya itu terutama yang pertama itu promosi, yang kedua manajemen, yang terakhir itu inovatif dan kreatif. Inovatif kreatif itu maksudnya kita ini apalagi baru pemula, cara kita branding destinasi pariwisata ini, waktu saya pernah belajar di luar pariwisata, brand ini destinasi yang kita bisa bagaimana caranya kita ini promosikan. Yang kedua, brand yang kedua ini dengan promosikan dengan produk ke wisatawan. Dan terakhir ini kita menggunakan brosur manual, tapi mungkin nanti yang brosur ini bisa dijadikan dengan brosur digital. Jadi kita bisa kreatif di situ mengenai di brosur digital bagaimana cara kita promosikan brand destinasi kita. Misalnya contoh kita punya wisata desa, wisata desa di Pangkep. Nah, bagaimana caranya kita promosikan itu? Itu tadi saya bilang, yang pertama itu produk, yang kedua kreatif, dan terakhir kita bagaimana caranya pasarkan melalui media sosial mungkin. Media sosial mungkin di YouTube, TikTok maupun di Instagram. Iya, kalau soal manajemennya yang tadi itu bagaimana kalau manajemennya? Manajemennya itu mungkin di bagian struktur organisasinya. Yang pertama itu pernah saya baca buku manajemen perjalanan ya, usaha pariwisata. Yang pertama itu bagian produktivitas, reaktivitas. Maksudnya itu produk reaktivitas itu tempat di mana tujuan kita untuk bisa mengelola suatu seperti contoh travel. Dan produk ini bagaimana caranya kita pasarkan sebagai ke media sosial begitu. Maksudnya ada bagian beberapa hal yang di tempat itu seperti yang terutama bagian pengembangan tempat
tempat wisata kita ini. Atau kita bisa kumpulkan di tempat wisata desa itu melalui Pordakwis. Itu maksudnya. Pordakwis, itu Pordakwis apa? Pordakwis itu perkumpulan wisata masyarakat. Oke. Istilahnya. Oke, bagaimana membangun branding destinasi dalam kulturisasi dari suatu merek atau produk berkualitas nih Kak Dila? Membangun produk kulturisasi ya. Kalau bagi saya itu membangun produk, kita memanfaatkan kreatif kita, misalnya kita sendiri yang bikin produk mau kita pasarkan di tempat wisata itu. Misalnya saya dari UMKM lokal, bagaimana caranya saya bisa pasarkan di tempat wisata itu. Yang itu tadi saya bilang, yang pertama promosi. Karena memang promosi itu paling penting di tempat wisata tersebut. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan wisatawan, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara itu dengan melalui promosi. Yang kedua, brosur bisa dijadikan dengan brosur digital. Ada beberapa seperti yang dia belum mengenal digitalisasi. Biasanya ada masyarakat yang bisa bikin kayak apa ya istilahnya, ada perkumpulan tadi saya bilang Pordakwis. Itu juga bisa pasarkan di tempat itu. Di Pordakwis itu tempat sekelompok masyarakat yang mengenal wisata. Ada beberapa pernah kenal sama teman tapi wisata masyarakat di Maros dari Pordakwis. Dia bilang bisa juga dipasarkan tempat wisata itu. Kalau misalnya kita ada baru merintis begitu, bisa kita panggilkan di situ atau di tempat pemasarkan dari Pordakwis. Ada beberapa komunitas juga yang bisa kita bantu dengan mereka. Sebaliknya juga mereka membantu kita untuk pasarkan di tempat wisata desa itu. Oke. Jadi saling membantu gitu ya. Saling membantu. Oke. Nah, apa saja inovasi yang perlu dikembangkan dari branding destinasi dan promosi wisata? Menurut saya inovasi yang pertama itu imbalance. Yang kedua itu kreatif. Yang terakhir itu sama tadi saya bilang yang mengenai produk berkelompok. Produk berkelompok itu maksudnya itu bagaimana kita genggam sama teman-teman tak, walaupun ini teman-teman kita ini bagian wisata. Misalnya dia dari komunitas wisata atau dari konsultasi pariwisata, bagaimana kita mendapatkan visi misi biar kita pariwisata ini makin meningkat begitu. Maksudnya meningkat kunjungan wisata negara, bisa di luar negeri atau apa. Kalau misalnya diusahakan sih di dalam negeri saja dulu. Misalnya tempat wisata yang paling tren itu adalah di Toraja ya. Misalnya di Makassar itu di Toraja. Bagaimana kita promosikan itu Toraja itu lebih giat, bilang misalnya wisatawan negara bilang wow. Tempat fasilitasnya juga bagus, tempat wisatanya juga bagus kan. Setiap ada narasumber negatif. Pernah saya waktu meneliti juga di situ, ada wisatawan lokal bilang ya karena ini fasilitasnya bagus, tapi jalannya masih belum tertata, belum terapi atau apa. Ada juga pernah saya wawancara turis dari Australia. Dia karena lebih senang dikunjung Toraja daripada Pangkep. Kalau Pangkep itu kebanyakan yang geopark, ya alam-alam begitu mengenai situs-situs budaya. Kalau di Toraja mungkin sama juga situs-situs budaya atau banyak alam yang berupa outdoor juga. Bilang gitu. Kalau menurut saya senang begitu kayak bilang, oh mungkin ada ini meningkat di sini, sudah tempat wisata sudah meningkat di Toraja. Bagaimana? Nah bagaimana caranya juga kita bisa meningkat ini wisatawan di mancanegara seperti yang di Makassar. Makassar itu kayak
kurang juga ya Iya. menurut saya ya. Tempat wisatanya juga masih ada belum tertata fasilitas, manajemennya atau bagian yang kayak misalnya infrastrukturnya juga yang masih belum tertata. Oke, nah apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun branding destinasi dan promosi pariwisata nih Kak? Tantangan saya ini semoga ke depannya tentang Makassar di tempat wisata ini bisa mengenal di tempat-tempat daerah yang belum tertata rapi dengan tempat wisata. Ada beberapa Makassar itu belum terkenal begitu tempat wisata, padahal meyakinkan ini sangat bagus begitu. Jadi keuntungannya saya semoga nih pemerintah atau masyarakat desa bisa bekerja sama untuk mengelola produk, bagaimana tempat wisata kita ini bisa meningkat. Kan lebih bagus mungkin ini tempat wisata Makassar ini meningkat, kan bisa perekonomian lancar juga khususnya di Makassar ataupun daerah. Mungkin itu. Oke. Nah, bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam membangun branding destinasi dan promosi pariwisata nih Kak Dila? Solusinya adalah menurut saya solusi yang diutamakan itu ya infrastrukturnya sih. Kalau misalnya brand yang branding skala ini selalu diutamakan adalah infrastruktur, fasilitas, dan terakhir itu membangun kerjasama pemerintah atau membangun kerjasama juga bersama dengan dari dinas pariwisata atau tempat perkelompok Podarwis. Kalau keuntungannya ini mereka bisa memperekonomian lancar juga begitu maksudnya. Oke. Kalau peran pemerintah sendiri, bagaimana peran pemerintah dan pihak terkait dalam pengembangan branding destinasi dan promosi pariwisata, Kak? Peran pemerintah, kalau saya lihat-lihat, kadang juga searching di Google, riset sebagai artikel dan lain-lain, itu Makassar belum belum terkenal lah kalau tempat-tempat wisata yang kayak seperti di Bandung yang lagi terkenal sekarang juga, Candi Borobudur, kayak Labuan Bajo. Kalau menurut saya semoga ini peran dari pemerintah bisa juga mengatasi bagaimana Makassar bisa maju tempat wisata selain seperti yang sekarang lagi terkenal di Pantai Akarena, Pantai Indah Busowa. Itu juga lebih mengagumkan karena lagi tren-tren juga ke sana. Saya juga pernah ke sana di Pantai Indah Busowa, itu bagus, fasilitasnya oke. Tapi kadang juga jalannya ya masih belum tata rapi, fasilitasnya juga kadang kalau misalnya ya bagaimana caranya wisatawan kita ini lancar datang di sana biar kita tidak gampang pengaruh negatif sama orang. Itu menurut saya terutama tiket ya, yang paling kesal juga tiket parkir, ada juga parkir liar, padahal kita tetap masuk di parkir di Pantai Indah itu sebenarnya bagus, cuma ada beberapa masyarakat juga mengeluh karena tiketnya sudah naik. Ya bagi dewasa itu sudah hampir 20.000, kalau anak itu sudah 10.000. Nah semoga tiketnya ini juga bisa menurun. Ya mungkin gara-gara efisiensi anggaran. Iya. Oke. Kalau closing statementnya nih yang terakhir ya, apa harapan terhadap branding destinasi dan promosi pariwisata untuk saat ini? Harapan saya sebagai dosen pariwisata di UNAS, pemula harapan saya itu semoga ada beberapa tempat wisata yang bisa mengelola atau memang kita sebagai peneliti lah, kita misalnya
kalau saya ini sebagai dosen jadi peneliti dulu sebenarnya sebagai pemula. Kalau harapan saya itu riset-riset di mana sekarang itu masih ada beberapa di tempat wisata yang lebih bagus dan lebih indah gitu. Kalau harapan mungkin untuk para dosen, semoga bisa peneliti di dalam negeri, kalau bisa ya bisa lebih meningkatkan juga kunjungan wisatawan dan kunjungan dari wisatawan mancanegara. Kalau harapan yang untuk masyarakat, untuk khusus masyarakat, biar masyarakat juga bisa kita kerjasama sebagai peneliti, biar kita enak dirasa begitu. Kalau jadi seorang peneliti pariwisata itu setidaknya kita bisa mempengaruhi tempat wisata itu, biar tempat wisata itu sudah makin bisa dipromosikan. Karena Makassar itu kurang juga promosi kayak mengenal pariwisata atau wisata desa, terutama wisata desa. Wisata desa itu saya sebagai peneliti lebih senang itu ke tempat wisata desa daripada di kota. Karena banyak hal-hal yang kita turun ke lapangan itu ada ketemu sama masyarakat, bicara yang mana yang positif, yang mana bilang negatif. Sebagai kita kondisioner juga ke masyarakat itu bagaimana, kenapa mereka bimbang, biar kita bantu mereka juga mempromosikan. Kebetulan saya pernah peneliti S1 di komunikasi mengenai promosi pariwisata. Ada beberapa saya juga meneliti di tempat itu, dan itu selalu ada banyak kedengaran mengeluh karena wisata desa ini kan belum terkenal, tapi ini tempatnya bagus begitu. Adapun sebaliknya juga tempatnya bagus ini fasilitasnya tidak nyaman, kita juga susah masuk begitu. Bilang itu yang tadi saya bilang kemarin jawabannya itu adalah promosi. Lagi-lagi promosi ya. Lagi promosi begitu. Oke, ya udah kalau begitu Kak Dila, karena kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program Mosaik Budaya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang mungkin ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata dan ingin mengetahui tempat wisata seperti apa. Oke, semoga makin sukses selalu Kak Dila ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana kamajika jariana ritapi sabita maboko tapalakana hero na nyawata aboko palapa mai lontak tak lupa di janjinta.